Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube Dimas Ihsan Bagaskoro. Nah, kali ini kita ngebahas lagi tentang tambang. Nah, kali ini beda karena kita dapat teman-teman FGDP lagi, tapi FGDP dengan background yang berbeda. Kita sama siapa di sini? Sama saya Klarik Besran Valditia dari FGDP Plan. Ya, jadi sebelumnya kita udah ngebahas FGDP Engineering, FGDP Operation. Nah, yang ini FGDP Plan ya. Nah, untuk Mas Klarik ini masuk ke FGDP Plan ini tahun berapa? Saya kebetulan baru ya Mas Dimas ya. Saya baru di tahun 2023 ini masuk sebagai FGDP Plan bulan Maret. Oke, jadi bulan Maret dan 2023 ya? 2023. Jadi masih ongoing dan masih jauh ya tahapannya kali ya? Masih jauh, Mas. Oke, jadi sebelumnya kita tanya dulu ya, mungkin apakah beda atau enggak sama yang lain. Tahapannya dulu, sebelum masuk ke perusahaan ini tuh tahapannya apa aja sih gitu loh? Oke. Jadi untuk tahapan masuk ke CK ya Mas, ke CK ini waktu itu awalnya dari psikotes ya Mas. Psikotes. Sebelum psikotes dulu saya mendapatkan lamaran CK ini dari LinkedIn. Dari LinkedIn lalu saya masukkan ya coba-coba aja. Alhamdulillah masuk seleksi administrasi langsung ke psikotes. Psikotes itu bulan Januari. Nah bulan Januari itu saya psikotes udah selesai. Nah saya pikir waktu itu nggak lolos teman, soalnya lama tuh jaraknya lama sampai pengumuman psikotes itu di bulan Februari akhir atau Maret awal atau Februari akhir itu baru pengumuman psikotes. Lalu setelah psikotes alhamdulillah lolos lagi, saya ikutin tahap selanjutnya FGD, Forum Group Discussion. Untuk Forum Group Discussion ya dikumpulkan di head office-nya di Jakarta Selatan. Lalu alhamdulillah lolos lagi setelah Forum Group Discussion. MCU alhamdulillah lolos lagi, langsung offering letter. Alhamdulillah join. Oke, jadi tadi ngomong-ngomong, Klarik ini ngomong tadi bahwa lihatnya dari LinkedIn. Nah, teman-teman juga banyak yang nanya, kira-kira dapat lowongan tuh dari mana? Nah, Klarik ini nyarinya sebelumnya apakah ada channel lain ataupun link lain untuk nyari perusahaan ini atau gimana? Jadi sebelumnya kan emang maksudnya saya juga setelah lulus kuliah ini mencari-cari ya pekerjaan yang pastinya yang benefitnya besar lah ya, pasti benefit besar ya, entah itu pastinya kan kalau di Indonesia ini pasti yang pertambangan dan oil and gas ya, oil and gas. Lalu saya sebenarnya untuk mendapatkan dari kedua ini dan mencari-cari dari terutama di CK ini, waktu itu saya hanya mendapatkannya dari LinkedIn di Disnaker sih, di Disnakerja itu hanya dari LinkedIn Disnakerja. Lalu saya daftarnya lewat websitenya ABM langsung, karena dari Disnakerja itu dari CK itu langsung diarahkan ke websitenya ABM dulu. Gitu sih. Jadi tapi sebelumnya Klarik ini udah tahu nih perusahaan ini atau belum sama sekali? Awalnya belum tahu sih, belum tahu sama sekali. Jadi mungkin itu ya teman-teman di dunia entah tambang, minyak, mungkin kalau yang bukan punya negara itu ya, itu tuh banyak banget atau minim banget tentang informasi. Makanya salah satu tujuan utama saya ini buat podcast ini adalah biar teman-teman tuh paham lah, at least paham lah walaupun cuma di bagian perusahaan ini aja, tapi ya hampir sama lah ibaratnya gitu. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kurang lebih sih Mas Klarik ini sampai lulus itu berapa lama nunggunya? Sampai lulus itu berarti dari proses pertama dari awal daftar administrasi ya, itu kurang lebih ya hampir 3 bulan, hampir 3 bulan, 2 bulanan lebih. Oke, jadi 3 bulan atau 2 bulan sampai 3 bulan itu tuh waktu tunggunya. Nah, sebelum itu mungkin Mas Klarik juga coba yang lain nggak sih? Coba yang lain, pasti. Nah, boleh nggak sih ngasih kayak cari tempat kerja tuh kira-kira di mana sih? Tadi kan di LinkedIn nih satu tuh. Ada lagi nggak sih kira-kira untuk teman-teman yang masih fresh graduate gitu loh? Banyak sih kalau untuk dari channel-channel mungkin selain ya LinkedIn pasti ada Jobstreet ya. Jobstreet itu kan ya semacam ya bisa lewat website, bisa download juga aplikasi di App Store. Itu sama sih semacam LinkedIn juga untuk kita para pencari kerja ya, atau kebanyakan dari fresh graduate. Banyak sih yang dapetnya juga dari Jobstreet. Lalu juga banyak juga dari Instagram kadang-kadang juga langsung lewat website kebanyakan lewat website Disnaker sih, Disnaker kerja, yaitu langsung ada websitenya apa, langsung bisa langsung narik ke situ sih. Dari situ. Nah, begitu dia dapat, menurut Mas Klarik, perlu nggak sih kita tahu background perusahaan tuh sebenarnya?
Ya kalau menurut saya sendiri pasti perlu sih, pasti perlu karena pastinya kita sebagai si pencari kerja tersebut, ketika kita memang udah menemukan nih, entah ada lowongan kerja seperti mungkin manajemen trainee atau dari fresh graduate development program atau graduate development program, pasti kita sebelumnya anggaplah belum tahu sebuah perusahaan ini, kita pasti cari tahu dulu di Google, entah itu dari company profile-nya, company profile si perusahaan ini bergerak di dalam bidang apa. Lalu ketika memang sudah dirasa cocok, wah ini dari pertambangan nih, misalnya pertambangan kita pasti tahu ya untuk lingkup gambarannya kan pasti benefitnya gede ini ya, dari tunjangannya gede dan lain-lain, pasti dari itu ya kita juga, tapi selain itu juga kita sesuaikan juga dari kita kuliahnya itu di mana, jadi mungkin entah itu mungkin di manajemen training atau fresh graduate development program itu membutuhkan apa yang emang sesuai lah sama apa yang kita jalani selama kuliah, mungkin bisa baru cocok sih. Untuk backgroundnya Mas Klerik ini apa? Saya sendiri ini dari teknik mesin ya, mechanical engineering di Universitas Brawijaya. Jadi di mechanical engineering. Nah, begitu lihat company profile punya perusahaan ini, CK, kira-kira sesuai nggak nih sama backgroundnya Mas Klerik? Terus kayak, wah ini bagus nih. Pastinya kalau untuk awal-awal dari kemarin masuk itu pastinya ada yang pertama. Namun mungkin lebih besar itu benar-benar kosongan ya, dari benar-benar dari nol itu benar-benar kita pas tahu nih pertambangan ini ternyata teknik mesinnya seperti ini, itu mungkin beda jauh dari pas kuliah saya. Soalnya jujur aja saya kuliah ini lebih ke konversi energi, teknik mesinnya itu konversi energi. Mungkin kalau konversi energi itu lebih masuk ke oil and gas, namun ada beberapa mata kuliah saya dulu juga mempelajari tentang maintenance. Nah, di pertambangan ini kan pastinya untuk maintenance alat berat di pertambangan ini. Jadi kurang lebihnya masuk, kurang lebihnya pelajaran baru juga sih Mas. Gitu. Tapi kalau dari website, CK-nya termasuk yang company profile-nya jelas atau gimana menurut Mas Klerik? Kalau menurut saya dari CK ini perusahaannya sangat jelas ya, jelas sekali di website tuh. Karena saya pas itu juga awalnya belum tahu sama sekali. Akhirnya saya tanya orang tua saya, kebetulan orang tua saya tahu nih CK ini bagus nih untuk dia perusahaan pertambangan batu bara. Site-nya juga banyak, nggak cuma satu site tapi site-nya banyak. Itu juga pastinya sustain lah, perusahaan yang sustain sampai ke depannya. Lalu saya selain tanya orang tua, langsung saya cari juga di Google. Dari masuk ke website CK, company profile sangat jelas sih, udah dari berdirinya kapan, dari terus berubah grupnya ke jasa pertambangan, grupnya jelas, itu udah sangat bagus sih. Oke, jadi sebenarnya gitu ya. Dan salah satu saran mungkin dari saya pribadi ya, termasuk ya orang-orang yang baru fresh graduate, sebenarnya awal pertama kali nyari kerja adalah hal yang terpenting. Jadi maksudnya kalau teman-teman yang nganggap bahwa yang penting kerja aja itu salah. Jadi benar-benar kalau bisa pertama kali kita ngelangkah itu harusnya di perusahaan yang cukup bonafit lah. Gitu. Karena nanti selanjutnya untuk pindah-pindah kerjaan itu lebih enak dibandingin kita dari yang kayak perusahaan yang di bawah terus kita mau pindah ke atas tuh kadang-kadang susah. Itu sih ya saran aja. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini kan udah mulai berapa? 2 bulan, 3 bulan? Jalan 3 bulan lah. Nah, jalan 3 bulan itu sebenarnya apa aja sih yang udah didapetin? Gak usah terlalu detail, cuma kayak programnya ngapain aja sih kira-kira? Jadi mungkin ini yang lagi saya jalani ini di fase orientasi. Yang pertama ini fase orientasi dari CK ini sebagai program FGDP ini itu lebih ke mempelajari bisnis proses secara keseluruhan dari departemen yang ada di CK. Nah, selama 3 bulan saya mempelajari itu. Nah, nanti ketika memang alhamdulillah saya lolos ke tahap selanjutnya, itu ada namanya fase shadowing. Fase shadowing itu ya kita mengikuti arahan dari atasan. Arahan dari atasan ini yang saya tahu juga dari sebelum-sebelumnya, karena saya juga belum ngerasain itu, tapi katanya itu ya pastinya kita mempelajari dari atasan-atasan gimana kita terjun langsung ke lapangan. Setelah itu 2 bulanan dan juga saya mendapatkan nanti ada basic mekanik sistem itu BMC, itu khusus untuk yang bagian FGDP plan ini karena untuk bagian maintenance si alat beratnya. Lalu setelah itu fase shadowing selesai, terakhir fase OJT itu selama 6 bulan. 6 bulan itu nanti saya kemungkinan besar akan sudah dikasih tanggung jawab di lapangan gitu sih. Oke, jadi sekarang karena masih baru dan kita benefit mungkin nantilah kita terakhir-terakhir. Nah, sebenarnya yang mau ditanyain tuh sebenarnya plan tuh apa sih? Ini bagian dasar ya teman-teman, apalagi yang baru mau masuk ke industri pertambangan, kita harus tahu dulu nih. Kan kalau kemarin engineering udah tahu tuh engineering tuh begini, scope of work-nya kayak gini, operation begitu gitu kan. Nah, plan tuh sebenarnya apa sih? Gitu loh. Oke.
Langsung aja nih Mas. Iya, langsung. Jadi plan itu juga awalnya saya juga nggak tahu nih Mas. Saya awalnya juga nggak tahu. Akhirnya saya cari-cari Google, lalu udah sampai di fase sekarang ini. Jadi plan itu kurang lebih itu dia itu repair and maintenance ya. Dia repair and maintenance gimana caranya ya, dari si Pertambangan ini punya alat berat heavy equipment tersebut. Ya gimana caranya dari sebelumnya mungkin dari operation, dari engineering itu kan bagiannya eksekusi, dari proses pertambangannya seperti apa. Nah pastinya dari alat berat ini kan punya umur ya Mas, punya betul. umur di mana nantinya gimana caranya sih kita memperpanjang umur si heavy equipment tersebut untuk agar perusahaan ini bisa mendapatkan benefit ya, itu dibutuhkannya plan itu untuk bagian maintenance dari alat berat tersebut. Lalu jadwal PM-nya itu seperti preventive maintenance kita merawat alat berat tersebut sesuai yang udah dischedulekan oleh departemen plan gitu sih Mas. Jadi kurang lebih ya bagian repair and maintenance lah. Gitu ya. Jadi dia berhubungan sama repair and maintenance. Jadi kalau dari backgroundnya Mas Klarik tadi, teknik mesin masih masuk lah ya. Masuk banget. Itu. Jadi teman-teman jangan asal daftar juga. Jadi harus tahu juga ya. Nanti begitu masuk kaget juga. Oh, ternyata begini gitu kan. Nah, tapi ternyata ini masuk dan mungkin cocok lah ya. Cocok. Jadi oke. Jadi dari sini juga kita lihat kalau zamannya saya dulu pas FGDP itu nggak ada ya, plan tuh nggak ada. Bahkan sekarang tuh udah rata ada OSI, ada plan, ibaratnya semua sektor udah ada, berarti artinya perusahaan ini udah mulai maju, udah develop banget sama people-nya, termasuk sama orang-orang yang baru. Ya ibaratnya nanti calon leader lah, ya diharapkan menjadi calon leader gitu ya. Insya Allah, amin. Nah kayak gitu. Nah oke, selanjutnya sebenarnya kita masuk ke lebih private, tapi ini nggak usah ngasih tahu besaran ya, gitu ya. Kira-kira benefit apa aja sih yang didapetin gitu loh? Iya, jadi benefit di ini masih jadi bedanya kalau yang kemarin udah pada lulus ya teman-teman ya. Nah, ini Mas Klair ini masih tahapan lah. Belajar lah. Ya, masih belajar, masih FGDP-nya lah. Nah, kira-kira apa aja sih yang didapetin? Jadi ketika masa program FGDP ini yang didapetin pastinya gaji pokok dapet ya. Jadi gaji pokok itu yang lumayan lah, lumayan banget untuk sekarang ini, untuk apalagi generasi milenial sekarang ya, generasi Z juga. Lalu selain gaji pokok ada lagi tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan juga yang dari nominalnya juga lumayan ya, lumayan fantastis lah. Lalu selain itu kita ini diberikan, jadi saya ini kemarin itu sempat di head office dulu sebulan, lalu di site ini 2 bulan. Nah, ketika di office itu kami itu dari seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dikumpulkan ke satu head office, itu diberikan hotel untuk tempat tinggal, dari makanan, semua kendaraan juga semuanya dijamin semua, udah tercover semua, tercover dari perusahaan. Itu dari hotel, sampai bekerja itu diberikan bis untuk pulang pergi. Termasuk tiket pesawatnya lah ya. Tiket pesawat juga, tiket pesawat juga ditanggung juga oleh perusahaan langsung ke. Nah, ketika ke site diberikan mes, lalu makan 3 kali sehari pastinya. Lalu dari tadi selain tunjangan kesehatan ada juga ya, ibarat itu ketika sakit-sakit kecil juga itu semuanya udah tercover semua dari perusahaan. Jadi ya selain tunjangan kesehatan juga sakit-sakit kecil tercover semua. Lalu juga ada namanya juga lansam ya. Lansam itu ya ketika kita memang mau cuti itu nanti diberikan juga nominal dari perusahaan. Ya pokoknya banyak sih. Ya, jadi di kesehatan juga mungkin dia ada BPJS, terus ada pagu juga. Ya, jadi nggak perlu harus BPJS semua gitu loh. BPJS, gitu. Kan kadang-kadang ada yang sakit yang kronis, maksudnya yang kalau pakai BPJS ini lama nih, misalnya gitu. Nah, perusahaan tuh ngasih ya itu ya tadi ya, pagu yang gitu, kayak asuransi yang ibaratnya nggak pakai BPJS bisa nih gitu loh ya. Kalau emang benar-benar butuh segera gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi bahwa gini, kan ini udah 2 bulan ya. 2 bulan. Dan ini pun masuknya ini gajian lagi nih. Ini tanggal gajian nih. Kalau misalnya kalian baru buka, ini tuh tanggal 23 teman-teman. Kalau mungkin ini lihatnya bukan tanggal 23 ya, kalian lihat video ini, cuma di tanggal 23 ini Mas Klair ini gajian ya. Nah, betul. Dari gajian-gajian sebelumnya, Mas Klair udah beli apa sih barang yang jelas lah. Nggak apa-apa, nggak usah ya ibaratnya HP nggak usah merek atau apa gitu, nggak usah. Jadi ya sebelumnya saya udah beli beberapa barang lumayan branded lah. Branded itu lebih ke tas sih. Kalau saya karena kalau HP sama laptop sih alhamdulillah masih bagus lah. Ya, udah ada alhamdulillah masih bagus. Saya kemarin lebih ke tas, jam tangan sama kacamata sih. 3 itu sih. Itu ya.
Dan sebenarnya mungkin untuk teman-teman juga tahu ya, termasuk kacamata itu kalau misalnya Mas Radit kan ini belum jadi staff, tapi kalau iya, jadi staff belum jadi itu staff. nanti ada juga ya masalah asuransi untuk mata gitu lah. Jadi mungkin bedanya benefitnya di perusahaan yang ibaratnya di industri pertambangan ya, yang ibaratnya kita dituntut untuk harus sehat gitu kan. Jadi emang banyak banget benefit yang kita dapetin. Ya mungkin teman-teman ngerasa gaji kita besar atau apa, tapi kita kan capek, bener nggak? Ya, jadi ya sebanding gitu loh dengan apa yang kita dapetin. Oke, mungkin segitu aja. Nah, untuk yang terakhir kita cuma nanya gini sih, pesan dan kesan. Jadi ada 2 pesan kesan nih Mas Klarik nih. Yang pertama untuk kayak kedepannya nih Mas Klarik mau kayak gimana nih? Ya, terus yang kedua adalah untuk teman-teman. Teman-teman ini ada 2 nih, teman-teman yang baru masuk ke tambang, mau masuk tambang, sama teman-teman yang baru masuk ke teknik mesin misalnya. Oke, dari yang kedepannya nanti aja deh, yang kedepannya Mas Klarik mau apa nanti dulu, terakhir nih. Ya. Ini untuk pesan-pesan dulu ya. Oke, sip. Jadi mungkin pesan yang pertama ini buat yang mungkin dari penonton Mas Dimas ini yang mau ke tambang ya. Ke tambang itu kalau bisa sih yang pertama ya cari dulu lah pertambangan itu apa, lalu ya dari proses pertambangan itu kayak gimana aja. Karena nanti kita nggak tahu nih proses dari rekrutmen si perusahaan tersebut ada tahapan apa aja. Karena kalau misalnya kayak tadi seperti CK ada FGD itu forum group discussion, karena nanti benar-benar bakal dites lah dari knowledge kita tentang pertambangan itu seperti apa. Jadi ya yang pertama itu pasti pesannya cari tahu dulu nih pertama itu seperti apa, lalu gimana sih kehidupan di tambang itu kayak gimana. Lalu yang kedua cari tahu nih perusahaannya nih, karena banyak juga perusahaan tambang yang kayak ya amit-amit banget sih, yang ilegal kan itu banyak juga ya. Cuman ya kalau bisa, tapi yang kayaknya sih nggak bakal masuk di Sina Kerja sih kalau misalnya yang ilegal ya. Kalau bisa ya cari tahu dulu perusahaannya itu seperti apa, apakah perusahaannya itu sustain dari kalau bisa ya cari-cari juga di Google mungkin ada, kalau ada laba bersihnya ya, laba bersih dari perusahaan tersebut, apakah memang perusahaan ini bakal sustain ke tahun-tahun berikutnya atau tidak. Lalu selain itu tadi dari cari tahu perusahaan, cari tahu pertambangan seperti apa. Lalu yang ketiga ya pesannya ya siapin diri sih, benar-benar siapin diri. Kalau udah tahu itu semua bakal kayak gimana, kalian udah tahu kehidupan di pertama itu seperti apa, ya pastinya siapin diri kalian lah baik-baik, dari entah itu knowledge, dari soft skill kalian, dari hard skill kalian itu seperti apa. Mungkin itu aja sih kalau untuk yang ingin masuk ke dunia tambang. Nah kalau untuk pesan untuk masuk ke dunia teknik mesin mungkin dari teman-teman penonton mungkin yang masih SMP atau SMA, mungkin ya pastinya kalau SMA ya pastinya dari jurusan IPA ya, pasti dari jurusan IPA ya kalian ya pastinya harus suka angka lah, suka hitung-hitungan, pasti juga ya nggak pusing lah dengan angka, nggak sama hitung-hitungan ya. Juga mungkin kalau kalian suka otomotif itu pastinya lebih bisa lah untuk masuk jurusan teknik mesin. Lalu juga ya kalian pesannya mungkin ya nggak banyak sih kalau untuk masuk teknik mesin ya, kalian emang kalau misalkan benar-benar prefer untuk ke teknik mesin, prefer untuk ke bagian otomotif, suka nonton lah di YouTube misalkan autovlog ya itu mungkin bisa sih ke mesin. Ya juga pastinya cari tahu tuh teknik mesin di perkuliahan teknik mesin itu seperti apa, pembinaannya seperti apa, lalu ya dari mata kuliah teknik mesin itu seperti apa, ya cari tahu juga sih itu pasti, biar nanti kalian juga nggak kaget lah pas masuk ke teknik mesin gitu sih. Oke. Terus untuk kedepannya nih Mas Klarik nih, kira-kira mau gimana? Apakah malah ada rencana untuk menikah? Enggak lah ya, belum ya? Masih belum sih, masih belum. Apa nih kira-kira nih? Jadi kalau untuk saya sendiri ya, jujur saya sendiri ini untuk kedepannya saya mempersiapkan pastinya setelah lulus FGDP ini saya ingin ya alhamdulillah setelah misalkan FGDP ini kan saya lead off ya, insya Allah jadi lead off. Kalau misalkan saya emang udah lead off itu pasti saya ya mengemban tanggung jawab lebih besar, juga yang pasti saya bakal amanah. Juga saya sebenarnya punya visi dalam 3 tahun sampai 4 tahun ke depan kalau bisa sih udah jadi manajer sih Mas. Gitu saya pengennya visi saya udah jadi manajer, misinya nanti ya saya sendirilah ya, nanti yang prosesnya saya sendiri yang tahu nanti ya, tapi cita-cita saya sih ingin jadi manajer di pertambangan ini sih. Gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu ya jalannya masing-masing gimana ya. Bener, yang penting dia udah punya
plan yang jelas bahwa misalnya Klarik pengen jadi manajer di 4 tahun. Caranya nggak tahu ya gimana Caranya, nanti. iya. Ya. Benar, setuju. Oke, gitu aja teman-teman kalau dari saya ya hampir sama dari Mas Klarik lah karena ini kita emang bener-bener khusus nanya teman-teman plan termasuk FGDP plan ini dan semoga aja teman-teman yang baru tahu ataupun yang sama background saya Mas Klarik ini lebih terbuka lah. Ternyata kayak gini nih gitu ya. Oke, dan untuk teman-teman yang pengen nanya seputaran tambang, seputaran ibaratnya industri-industri kayak gini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you di next content. Bye-bye.